Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Astana Mahakaya Bisnis. Hari ini kita akan bahas satu topik yang benar-benar lagi panas banget di dunia teknologi dan dunia bisnis Indonesia. Goto and Grab, signal merger makin kuat setelah mundurnya Patrick Waluyo. Kalau benar terjadi, apa dampaknya bagi ekosistem bisnis? Termasuk buat kita yang ada di Astana. Ini bukan sekedar gosip startup. Kita bicara tentang dua raksasa super app di Asia Tenggara. Dan kalau mau digabungkan, bisa hampir seluruh pasar high dan bisa menguasai hampir seluruh pasar ride hailing dan food delivery di Indonesia. Dan di tengah semua rumor ini, tiba-tiba Patrick Waluyo mundur dari posisi CEO GoTo. Pertanyaannya adalah, apakah ini suatu kebetulan atau bagian dari puzzle yang besar yang sedang disusun? Dan juga yang paling penting adalah, kalau merger ini nyata, apa strategi yang harus disiapkan grup seperti Astana Mahakaya 18? Mari kita bedah pelan-pelan. Pertama, yang kita perlu paham, siapakah GoTo, siapakah Grab, dan apa yang sebenarnya terjadi. GoTo adalah hasil merger dari Gojek dan Tokopedia. Dan mereka ini punya jutaan driver, jutaan merchant, UMKM, mengelola layanan ride hailing dan food delivery, dan layanan keuangan digital. Di sini, Grab berbasis di Singapura, yang bermain di mana? Ride hailing, food delivery, dan layanan finansial digital di seluruh Asia Tenggara, yaitu OVO. Selama beberapa tahun terakhir, dua raksasa ini selalu membakar uang gede-gedean untuk memperebutkan pasar diskon, voucher, subsidi, dan juga cashback. Dan sebagai kita pengguna, kita merasa senang. Sebagai pembisnis, kita paham ini adalah perang akuisisi pengguna. Tapi perang harga bukan untuk selamanya. Investor butuh profit, bukan cuma GMV naik terus. Nah, di titik inilah rumor merger Grab and GoTo mulai kelihatan masuk akal. Mengurangi perang harga, menggabungkan skala, dan juga mencari jalur untuk menuju profit yang lebih stabil. Sekarang kita masuk ke nama yang sering muncul di headline, Patrick Waluyo. Patrick Waluyo bukan orang baru di dunia keuangan. Dia masuk sebagai CEO GoTo di masa yang berat. Harga saham jauh di bawah harga IPO. Sentimen publik terhadap bakar-bakar uang sudah berubah. Investor minta, sudah waktunya profit. Di mana kepemimpinan Patrick, GoTo melakukan diferensiasi besar-besaran. Memangkas bisnis yang tidak mungkin menjadi inti. Dan fokus ke tiga pilar. Ride hailing, food delivery, dan juga finansial. Hasilnya, GoTo akhirnya lapor profit yang positif di level EBITDA dan disesuaikan. Ini milestone penting untuk perusahaan teknologi yang tadinya sudah bakar-bakar duit terus. Tapi di tengah perjalanan turnaround itu muncul cerita lain. Rumor merger, Grab, dan juga GoTo. Media internasional dan lokal memberitakan bahwa pemerintah Indonesia sedang mengkaji skema merger. Dan juga ada pembahasan soal golden share untuk sovereign wealth fund Indonesia agar kepentingan nasional tetap terjaga. Dan merger ini bisa menciptakan raksasa super app dengan dominasi sekitar 90% di sektor ride, hailing, dan food delivery Indonesia. Di tengah rumor yang makin panas itu, Patrick diumumkan mundur sebagai CEO GoTo dan posisinya ini digantikan oleh Hans Patuwo, COO yang dikenal sangat operasional dan dekat dengan detail bisnis harian. Banyak analisis membaca ini sebagai, pertama, sinyal peta kekuatan di level pemegang saham besar sedang berubah. Dan yang kedua adalah, pergantian CEO membuka jalan lebih besar kalau suatu hari nanti merger benar-benar dieksekusi. Apakah Patrick mundur karena merger? Kita tidak bisa menyatakan ini secara pasti. Tapi, kalau kita lihat timingnya, rumor merger menguat, pemerintah membuka wacana, investor global mendorong konsolidasi. Lalu, CEO yang dikenal dengan fokus turnaround diganti dengan figur yang mungkin lebih cocok di fase integrasi dan eksekusi. Buat pebisnis, ini terasa sebagai rearranges the chessboard before big move. Sekarang bayangin skenario ini. GoTo dan Grab benar-benar merger. Di Indonesia mereka menguasai mayoritas pasar ride hailing dan juga food delivery. Dan pemerintah masuk lewat golden share untuk melindungi driver, tarif, dan juga kepentingan nasional. Di sisi efisiensi bisnis, biaya marketing turun, perang diskon berkurang, dan platform bisa lebih fokus ke profitabilitas. Tapi di sisi ekosistem,
Driver mungkin khawatir, kalau pemainnya tinggal satu, nasib tarifnya bagaimana? Merchant F&B khawatir, biaya komisi makin kuat, posisi di tangan satu platform besar. Konsumen khawatir, promo makin jarang, harga makin stabil, dan cenderung naik. Di titik inilah perusahaan-perusahaan seperti Astana Mahakaya 18 harus cerdas membaca arah angin. Sekarang kita pindah ke pertanyaan utama. Kalau Goto dan Grab benar-benar merger, apa artinya bagi bisnis-bisnis di dalam ekosistem Astana Mahakaya 18? Astana bukan cuma satu bisnis, kita bicara ekosistem yang meliputi F&B dan kuliner, properti dan hospitality, finance dan juga investment, kreatif dan media seperti Astana Podcast. Dan mungkin ke depannya digital platform, fintech, dan juga lifestyle ekosistem. Dampaknya apa untuk bisnis F&B dan retail di bawah Astana? Kalau ada brand kuliner, minuman, atau retail di bawah payung Astana, saat ini mungkin tergantung ke beberapa channel, offline, GrabFood, GoFood, dan juga platform lain. Dan dua bisnis raksasa ini menyatu, tawar-menawar platform ke merchant bisa lebih makin besar. Artinya, komisi bisa jadi lebih stabil, tapi negosiasi dan lebih berat. Kalau algoritmanya tidak berpihak, brand bisa tenggelam di antara jutaan merchant lain. Strategi Astana, jangan hanya menjadi korban algoritma. Astana perlu bangun kekuatan brand sendiri untuk database pelanggan dan juga punya channel direct to customer, web dan app, CRM, dan juga membership, komunitas yang loyal. Platform super app bisa jadi partner distribusi, bukan satu-satunya nyawa penjualan. 2. Untuk bisnis properti dan lifestyle Astana. Di sisi properti, super app bisa menguasai mobilitas dan juga pembayaran yang bisa jadi pintu ke mall dan juga kawasan hunian, coworking, hingga lifestyle. Destination yang diperlukan dan juga dikelola oleh Astana. Bayangkan, satu super app dominan bisa atur bundling, ongkir murah kalau pesan dari tenan tertentu, poin reward kalau datang dari event di properti Astana, dan juga akses transportasi yang bisa dipaketkan dengan event, konser, ataupun promo makanan. Strategi Astana, jangan tunggu, dari sekarang desain set properti dan juga bisnis lifestyle agar siap jadi destination partner super app manapun. Infrastruktur digital siap, sistem pembayaran terintegrasi, dan juga data pengunjung tercatat rapi. Untuk bisnis investasi Astana, kalau merger terjadi, entitas baru, Goto and Grab ini akan mempunyai data transaksi miliaran order, punya insight perilaku keuangan jutaan user, punya kekuatan di fintech dan juga pay later, e-wallet, lending mikro, dan juga lainnya. Ini bisa jadi kompetitor untuk inisiatif finansial Astana. Tapi mitra strategi kalau Astana memainkan peran yang tepat. Misalnya, Astana fokus di pembiayaan sektor tertentu, properti yang produktif dan juga UMKM tertentu. Lalu diintegrasikan dengan ekosistem super app sebagai channel akuisisi. Atau Astana menjadi partner investasi di proyek-proyek yang memanfaatkan data dan infrastruktur mereka. Kuncinya, Astana tidak bersaing head-to-head sebagai fintech mass market, tapi bermain di niche yang Astana kuasai sambil memanfaatkan skala mereka. Untuk media dan konten serta brand Astana, merger raksasa selalu membutuhkan narasi, storytelling, edukasi publik, dan juga manajemen persepsi. Di sini media dan konten seperti Astana Podcast bisa memainkan peran menjadi platform diskusi yang kredibel soal dampak digital ekonomi ke masyarakat, driver, UMKM, dan juga investor lokal. Membangun posisi Astana bukan hanya sebagai pemain bisnis, tapi juga sumber insight. Ini memperkuat brand Astana di mata regulator, investor, partner strategi, dan juga publik luas. Jadi apa kesimpulan praktisnya? Bayangkan, kita duduk di ruang rapat Astana Mahakaya 18 dan merangkum dalam 3 poin. Prinsip pertama, multi-platform, single identity. Astana boleh bermain di banyak super app. Goto, Grab, kalau merger. Platform lain bisa kenal offline atau direct. Tapi identitas data pelanggan satu, Astana punya database sendiri. Punya membership sendiri. Punya kemampuan komunikasi langsung lewat WhatsApp, email, apps, ataupun juga komunitas. Sehingga kalau aturan di satu platform berubah, Astana tidak goyang total. Prinsip kedua, build ecosystem, not just for brand. Astana hanya membangun brand satu persatu,
bangunlah ekosistem. F&B terhubung dengan properti. Properti terhubung dengan event atau konten. Konten terhubung dengan komunitas dan produk keuangan. Kalau super app jadi pintu utama. Traffic, ekosistem Astana adalah rumah. Siapapun yang lewat pintu akhirnya tetap kembali ke rumah Astana. Prinsip ketiga, siap kolaborasi dengan pemenang manapun juga. Kita tidak tahu merger Grab dan GoTo bisa jadi 100%. Apakah ada perubahan struktur atau pemain baru yang muncul? Tapi prinsipnya, Astana harus siap kolaborasi dengan siapapun juga yang jadi pemenang di atas. Tanpa kehilangan kemandirian identitas, data, dan juga arah bisnis sendiri. Itu artinya jaga hubungan baik dengan semua platform. Jaga agility internal. Dan juga jangan sampai terjebak pada loyalitas buta ke satu ekosistem teknologi saja. Jadi, penunjukan Has Patuwo menggantikan Patrick Waluyo di tengah rumor merger GoTo dan juga Grab. Bukan sekedar berita saham. Tapi ini adalah sinyal geseran peta kekuatan ekonomi digital Indonesia. Buat pemain besar seperti GoTo dan Grab, ini tentang skala, tentang profit, dan juga konsolidasi. Dan buat ekosistem seperti Astana Mahakaya 18, ini juga tentang bagaimana memanfaatkan infrastruktur mereka tanpa kehilangan arah dan juga kedaulatan bisnis sendiri. Selama merger ini belum resmi diketok, kita akan tetap melihat dinamika, tarik-menarik kepentingan, dan juga negosiasi. Tugas kita di Astana sederhana, tapi tidak mudah. Membaca arah angin yang lebih cepat, menyiapkan strategi lebih dahulu, dan juga memastikan apapun yang terjadi di atas, kita tetap berdiri dengan kuat di bawah ekosistem yang mandiri, adaptatif, dan juga menguntungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu di episode berikutnya Astana Business Insight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.